sing gak oleh iso oleh, sing haram iso halal, qabil tuh. Qabil itu kan halal haram toh sebelumnya. Hei haram haram haram. Jelek ketek lo kok kumpul qabil tuh. Masya Allah. Coba. Awake dhewe iso teko kene iku lak qabil tuh. Iso qabil tuh. Jadi halal haram tuh enggak permanen. Ono wong masane dadi halal, haram iso dadi halal. Contohnya bojo. Dulu haram, sekarang halal. Nah, ini contoh. Jadi Al-Kahfi itu, Ashabul Kahfi itu sinyal kita harus punya idealisme. Apalagi anak-anak muda. Wis enom gak duwe idealisme, waduh susah ini. Kita ini nggak punya idealisme. Contoh begini, di Ashabul Kahfi itu kan ada satu kisah ketika Nabi Khidir, di situ kan ada isu Khidir Musa alaihi wassalam. Itu tentang, makanya begini, saya coba refresh. Surat Kahfi itu mengandung 4 bab di buku saya ini, Pak. Ini ada 4 bab. Ada bab fitnatul din, ada fitnatul mal, ada fitnatul ilmi, ada fitnatul sultah. Jadi di surat Kahfi ini yang dalam buku Al-Kahfi ini saya susun ada bab yang menerangkan tentang ujian agama Ashabul Kahfi, tentang fitnatul mal, tentang Ashabul Jannatain, Sahibul Jannatain, pemilik 2 kebun yang satu muslim, satu mukmin, satu kafir. Lalu ada fitnatul ilmi, ujian ilmu, yaitu bertemunya Musa dengan Nabi Khidir. Itu kalau sampai lihat di dalamnya itu bagaimana mendidik, ya di situ. Mbuh kuwi kurikulum merdeka, mbuh kurikulum penjajahan, padha ae. Semua pendidikan harus mengacu itu, Pak. Enak kalau itu, Pak. Guru enak. Coba, Nabi Musa itu kan daftar, aku pengen dadi santri, mula ngono. Syaratnya awake dhewe ya apa? Syaratnya kursi itu. Ojo kakean komentar, kan gitu aja. Iya, kan gitu aja. Selama kamu masih proses, ojo komentar. Lah awake dhewe iki ana wong gawe tempe urung dadi wis komentar. Waduh, panganan kok didek-idek delene, waduh sikile bubulen niku. Urung dadi. Komentar lek wis dadi. Loh, coba. Sekarang ini gara-gara tidak menggunakan kurikulum Nabi Khidir. Guru gak payu, Pak. Ya apa ujian gak ono. Lulus kabeh rapot digedhek-gedhekno, cek mlebu TBK. Lah ngono. Ojo enem kok gak iso nang UNER, lah ngono. Iya. Lah iya. Dulu bisa masuk prestasi, sekarang zonasi. Coba. Zonasi bukan prestasi. Karena zonasi sing ado-ado kakak baru lah ngono. Jadi kecil wis diadari ngbojuk arek kita itu. Jadi kalau besok keluar sekolah jadi pejabat bojuk, pancen asal mata pelajarannya bojuk. Loh, ya kan kira-kira gitu ya. Loh saya ini punya sekolah negeri, punya. Moro-moro wakeh. Loh, mbak ini berodol wong kene keren. Sampai diukur jarak, nggo meteran. Mestinya prestasi ana maneh mlebu program iki, jalur UTBK, jalur mandiri, jalur golek duit itu lho. Enak terang-terangan. Wani piro sampean? Lah ngono. Padahal sampean tahu, Pak, tantangan pendidikan ke depan. Gak ono. SMA gak ono, perguruan tinggi tutup sampean. Kenapa? Sudah kalah dengan artificial intelligence, Pak. Kecerdasan buatan AI. Sampai kuliah kedokteran 5 tahun 6 tahun dokter muda, 7 tahun dokter, kemudian tambah 3 tahun spesialis 10 tahun. Lho lha opo entek piro? 2 miliar 3 miliar. Sampai tuku radiologi foto, tuku scanner. Ana wong liwat foto jebret, oh print out ketemu di scanner, oh sampean jantung iki wis ana obate, Pak. Gak ada tadi dokter wis iso. Tuku radiologi. Di Cina sudah begitu. Jadi ada meja, pasien kongkon turu, langsung bergerak mejanya seret, di foto ceklik, di situ sudah ada obatnya, Pak. Dokter kan
ana mesin. Padha mek sampeyan mlebu bandara iki lho. Klik klik klik. Oh, sampeyan nggawa PMS, nggawa gunting ketok kabeh. Wis gak ada ado-ado, barangkali itu dokter. Bengkel, olah apa bengkel kok dipelajari nduk gini sekolah kesuwen. Kok 3 tahun. Sampeyan mbunang Astra, motorku loro. Enek komputer. Oh, mati gila ngono tok. Iya. Dikasih monitore tok. Oh, iki anu iki kampas entek kan gitu ketok, Pak. Loh, ini fakta. Pertarungan antara nature intelligence dengan artificial intelligence. Kalau artificial intelligence sudah diyakini masyarakat sebagai solusi, masyarakat lebih percaya, wis gak payu sekolah iku, Pak. Nganggur. Dodol kebab. Dodol kebab. Loh, ini fakta, tantangan. Karena Masya Allah, artificial itu terus berkembang, Pak. Terus berkembang. Hingga porsi-porsi offline itulah yang kemudian digeser oleh online tadi. Transfer of knowledge habis karena sudah digantikan oleh kecerdasan buatan. Sampai mulang, berbusa-busa. Murid sampai guyu. Ale seru aku, Pak, aku roh. Ning delok ngene. Diguyu sampean. Pak gurune merasa kaya pinter-pinter roh. Opo. Murid e karo guyu nang pajalan roh, balas kusang. Ono sing anyar, Pak. Loh, kalau pegang gini kan selesai semua, Pak. Selesai. Makanya sekarang sekolah itu gak perlu guru hadir. Cukup di rumah video malam-malam kasih hotspot, selesai sudah. Bukaan iki akunnya ini www.com, selesai sudah. Gak iso takono lho gitu. Lek karo padha karo lah enak. Lu ini artificial intelligence, transfer of knowledge itu sudah digantikan ini, Pak. Semua. Bukan sebagian, semua. Sampean kepengen dadi penari Aceh, gak atik nang ngene Aceh, Pak. Ono tutorial tari Aceh Saman. Arek murid sampean gak tahu diajari penari, langsung ngene-ngene nang ngarepe HP. Roh dhewe, Pak. Ya gitu kan kira-kira itu. Ini artificial intelligence, ini tantangan kita. Maka satu kata yang tidak bisa ditransfer hanya satu, karakter. Nggak bisa ini. Maka sekolah atau apapun yang tidak mengajar karakter bobol, jelas hilang. Karena apa? Karakter nggak bisa. Dan Nabi Musa itu dididik oleh Nabi Khidir bukan nyulit, bukan pengetahuan, tapi karakter. Apa? Al-adab fauqal ilm. Awakmu dadi muridku sitok syarate, aja gremeng. Jok ngroweng. Lah ngono tok. Lho dilalah demonstrasi laboratorium alamnya Nabi Khidir, ngaget-ngageti, numpak perahu dibolongi. Kila yo antagonis to, Pak. Antitesis. Waduh, lagi mlebu banyune yo apa akal masuk. Lu anak sekarang kan maunya akal. Dadi ning ngakali. Nabi Khidir itu ngajarkan karakter, Pak. Begitu sudah turun dari perahu keliling dok kampung, ono cah cilik dipaten. Waduh, kriminal ini. Lho, Pak, iki apa hukume sampean iki pidana iki? Iki pisan was ngeroweng, Pak. Gak lulus awamu. Lu tenan. Weteng luwe ngelak ono omah jange ambruk. Ayo ditekno. Lho, ini kan logika tidak masuk, ini tidak masuk. Taruh karakter itu tidak boleh pakai logika. Karakter ditaruh kayak orang doa. Doa itu jangan pakai logika. Pokok Allahumma kasil. Gusti, sampean niku lho Gusti. Kula dereng njaluk wis sampean kei. Lho kula saiki sampean njaluk lak nemen sampean niku lak.
Lah iya, kita ini kan tidak minta hidup, dikasih hidup. Si kasih kita ini pernah sampean njaluk urip. Dikei. Dadi sampeyan lek ndonga ngono Gusti kula niki lho mboten njaluk sampean kei. Kok nemene sampean kok dadak kula njaluk niku lho yo napa sampean niku. Iki malaikat cah kurang ajar. Jadi artinya apa? Karakter itu menjadi muatan pendidikan. Wis jange kurikulume jenenge ndaki-ndaki, gak ono karakter. Omong kosong. Omong kosong. Kurikulum zaman biyen ono kurikulum KTSP, KTSI, KTSR. Apa lah jenenge ngono. Pokoknya tiap mantri ganti maneh kurikulum meneh. Besok itu kalau saya jadi menteri KTI apa? Itu kurikulum paling top itu. KTI apa? Itu. Jadi yang penting karakternya dulu. Ada orang namanya Profesor Doktor X, dosen teladan, urip sederhana, di garasinya mobil lawas, olahraganya badminton. Kuwi lah olahraga kere ya. Dalam arti kere itu wong gak duwe duit, modal gak ono iso badminton. Begitu beralih jadi manajer perusahaan dengan aset 300 triliun, berubah gaya hidupnya. Mobil baru, olahraganya golep. Sing ono kedi-kedi. Sing perangkatnya satu set itu wah 1 juta. Sing digendong itu 1 juta. Isine apa? Teken. Setik lah teken. Teken gotek jenenge golep. Ya ora gasi boleh wong sugih ya. Masya Allah, nggak sampai 2 tahun ketangkep KPK Pak. Nggak perlu saya sebut. Sampai klik ono ta, mesti ono gitu lah. Kenapa? Habis oleh karakter. Setinggi langit jabatan, nggak punya karakter, amblek dia. Masya Allah. Jadi nyulit itu sekarang sudah ada di sini. Transfer of nyulit sudah ada di sini. Rugi kita tuh kalau ngeroweng gitu malah mimiren. Kalau saya punya bibir tambah tebel. Karena sudah selesai di sini. Apalagi dengan sekarang namanya pakai apa itu teropong virtual itu Pak. Yang harganya 6 juta. Ya, wih itu sampean kalau pakai itu Amerika itu kayak jalan-jalan di New York. Jadi turisme itu nggak usah ke Amerika. Wes koyok nang Amerika. Jagongan ambek siapa? George Bush bisa. Misalnya kan ada anggota DPR muni kunjungan kerja ke Singapura, lucu, pakai itu sudah sampai Singapura Pak. Kita sekarang cyber university, cyber school, cyber sekolah-sekolah cyber itu sudah pakai itu, regane 6 juta, somben 3 juta. Murah mau teknologi itu yang penting massal, volume. Bagaimana? Anak-anak di rumah cukup blek, gurune sapa? Kancane sapa? Jagongan langsung. Robohnya surauku dulu Anafis, nanti akan ada robohnya sekolahku. Wih, romantis ya. Loh, kalau pakai gini kan sudah ketemu semua. Sing teropongnya loh Pak. Aku duwe, sik tak titipno. Turun tak bayari. Jadi di sini persoalannya sederhana sekali. Kita harus menghadapi satu zaman harus ini yang bergerak ke sana di mana nyulit sudah dikuasai oleh artificial intelligence yang bisa kita transfer kepada murid hanya karakter. Itu yang disebut illalladzina amanu. Makanya di Quran itu ya illalladzina amanu wa amilus sholihat. Itu saja. Maka fakta yang muncul di lapangan, karakter itu adalah proses. Karakter itu adalah kesabaran. Karakter itu adalah keuletan. Karakter itu adalah berkomunikasi dengan takdir. Kita ini kan kalau dengan karakter kan seringkali dihadapkan pada misteri-misteri. Kayak tadi Nabi Khidir, misteri semua. Ngerti ya kamu wahai Musa, kenapa anak
itu yang namanya bangunan rumah roboh tak bangun kembali tak rehab, itu punyanya anak yatim. Dek gak gelem manggon omahe elek. Kuwi padha mbek Indonesia. Omah iki jane apik, tapi karena bangunannya agak riot-riot padha dadi TKW. Lah ngono ah. Wong Jawa malah roh rene, ana nikel, ana batu bara, ana emas. Lah ngono ah. Itu cara diterjemahkan ke isu-isu ke kita. Nah, ini barangkali satu buku ini bisa menginspirasi kita. Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi ini yang offline ini harganya 200.000. Loh, ono regane wong dodolan iku kudu ngono. Iya, yang online gratis. Pokok nonggo wifi-ne tangga gratis. Wis gak mbayar. Saya kira itu, dan barangkali ada pertanyaan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada yang ditanyakan guru-guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir, saya di SMK Unggulan bagian kesiswaan. Nah, ini kan hubungannya dengan karakter. Berat ini, gak bahaya tahan ini. Yai, leres memang selama ini kalau kita melihat dari kemampuan antara siswa dan guru ini balance, hampir sama. Kadang-kadang gurunya pun kesalip karena pengetahuan anak-anak itu lebih mudah untuk mendapatkannya. Makanya di kurikulum ada berubah-ubah, ada student apa namanya centering ya. Dulu kan namanya teacher center, sekarang student. Jadi berbagai cara itu dan berganti-ganti. Lah, kalau kita berbasis karakter, ini kan juga harus diimbangi dengan kita sebagai pendidik. Kalau kita bicara karakter dengan siswa, memang kita wajar lah karena kita guru dengan siswa. Yang perlu ini bagaimana membentuk karakter dari guru sendiri. Karakter gurunya. Karakter guru ketika kita menjadi pendidik. Kalau tadi kan ketika disampaikan kita membentuk, yang disampaikan building bukan transfer ke knowledge ke anak-anak, tapi building karakter ke anak-anak. Bagaimana cara building karakternya ke guru, ke pendidik. Ngoten Yai, matur sembah nuwun. Terima kasih. Dalam hal transfer of karakter, tadi saya bilang transfer, sumbernya siapa? Guru. Targetnya siapa? Siswa. Maka di situ kita mengingat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu yang penting. Bahwa guru adalah tokoh idola. Di mana dia menjadikan model bagi muridnya untuk guru, gugu dan ditiru. Itu yang pertama. Artinya kita ketika disebut guru ya harus seperti uswah hasanahnya seperti apa? Ada satu konsep yang sangat bagus, namanya konsep la taghdab walakal jannah. Jangan marah, dekati anak itu dengan maisem. Ini contoh. Maka mereka akan membalas kita dengan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kalau kita mereka perlakukan dengan baik, insya Allah kita juga akan diperlakukan dengan baik. Saya kira itu yang pertama. Kadang-kadang kita ini kan masalahnya numpuk-numpuk. Problem rumah tangga mlebu sekolah. Waduh, mari diuring-uring sing wedok nang omah. Nang sekolah nguring-nguring murid. Lah ini yang bahaya. Bahaya, laki-laki itu kan makhluk paling lemah. Paling lemah.
Pinter, insinyur. Mulai lawang lek buka, lek nutup sing wedok blak langsung bodoh. Langsung bodoh. Nutup lawang atau banteri bodoh. Nah, di sini persoalannya adalah kemampuan kita mengendalikan emosi la taghdab tadi. Dan ini tidak bisa instan, perlu proses. Proses bagaimana kita menjinakkan diri kita sendiri. Itu yang pertama kita lakukan, uswah. Dan itu prosesnya menjinakkan diri sendiri. Karena manusia itu kalahnya dengan rasa. Rasa. Nabi Adam dulu itu lah ngerti ya, wa 'allama Adamal asma'a kullah. Ngerti, pinter, kabeh iso. Cuma dikandani. La taqraba hadis syajarah. Cuma ditulis larangan aja mrene ngono tok. Tapi karena rasa mendesaknya, ono apa ya wis tak cobake. Lah ngono, awake dhewe lak ngono. Kalau kalian nyedek nek dicoba oleh paling. Kul nahbitu minha jami'a. Itu kan rasa. Bungkus rokok ada tulisan, merokok membunuhmu. Langsung diubah, kan duduk aku yang terbunuh, kamu. Kan merokok membunuh, kan duka aku. Lele. Oh no, ayo wong lak ngono. Mestinya tulisannya kan merokok membunuhku, baru takut orang. Karena bacanya ku, gini gitu. Menemuh, alah tonggone sing mati, aku malah urip dhewe aku. Jadi ini persoalannya sederhana sekali. Kita ini kalau dengan rasa seringkali otak kita itu kita sesuaikan. Barang sing gak enak-enak akal muni, wis dienakno wis enak-enak gitu. Nah, di karakter persoalannya adalah rasa ini. Kita disuruh untuk mengelola bagaimana rasa itu bisa menjadi sebuah senyawa yang nyaman. Nah, kembali ke persoalan tadi, maka Pak Guru, Bu Guru harus pada posisi mampu mengelola perasaan masing-masing. Sekalipun kita marah, panas mendidih, wis to. Kalau ada murid sing rodok tambeng, dia lagi menjadi guru sabar kita. Kira-kira begitu. Yang Putri mungkin nanti sing anu, ibu-ibu mumpung. Oh enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Inayah, saya dari kelompok bermain Mutiara Bunda, satu yayasan atau diketuai oleh Ustadz Zainal, Pak. Gini, kami di kelompok bermain itu memang karakter dari sejak dini ditanamkan, harus ditanamkan, gitu. Sehingga kami itu harus belajar dari anak-anak, bukan kami memberi itu tidak, tapi kami harus belajar dulu ke anak-anak, memahami karakternya dulu baru kita masuk gitu. Lah, terkadang kita itu bingung dengan karakter saya pribadi orangnya sangat keras, terus disuruh untuk memahami anak-anak yang begitu begitu beragam. Terus bagaimana cara saya untuk mengubah diri saya menjadi atau mampu memahami anak-anak tersebut. Mohon pencerahan datang panjenenganipun Bapak Yai. Terima kasih. Ini pengalaman sharing sesama parenting gitu ya istilahnya. Parenting itu saya parantang. Kan hubungannya dengan rantang nanti. Jadi begini, alhamdulillah saya ini pernah punya problem. Satu anak saya itu dinilai gurunya agak pinter gitu loh.
alias gak nyandak-nyandak tadi ulang. Waduh bingung saya ini kok gak pinter ya apa ini. Sampai kelas 5 penilaiannya sama, gak pinter. Nah satu saat saya mendengar ada temen anak muda gitu menawarkan produk namanya analisa sidik jari, ya. Namanya analisa sidik jari ASJ. Aku njaluk tolong ya apa ASJ ku keunggulane bla bla bla. 10 jarinya itu ditempelkan di pakai stempel gitu, terus di scan. Nah, dari scan hasil artificial intelligence tadi ya, kecerdasan itu mesin itu membaca dari beberapa sudut, kemampuan audiovisualnya, kemampuan linguidnya, kemampuan kinestetik, pokoknya didelok kabeh. Lalu disimpulkan dia punya kemampuan ini. Saya ikuti itu. Jadi nasihat dari mesin tadi tak eloki, Pak. Wah, alim mesin iki. Asy-Syaikh Al-Alim Al-Google alim iki. Ya, Al-Mukarram Google ngalim. Saya ikuti. Anak saya disimpulkan seneng apalan gitu loh Pak maksudnya. Gitu Dok. Saya nggak tahu sebenarnya apa. Akhirnya begitu selesai kelas 6 saya ajak ke pesantren tahfidz keliling. Ketemulah di Ponorogo di Al-Muqaddasah. Ternyata mau dia tinggal di situ anteng. Saya pikir paling ya 6 tahun ya untuk 10 juz lah. Karena tadi kemudian tadi ternyata 2 tahun setengah hatam. 3 tahun di wisuda. Sekarang sudah tahun ke-7 karena sudah mengabdi. Artinya kenapa anak saya taruh sana? Karena diberi nasihat tawasau bil haqqi oleh Al-Karim Ibnul Karim Syekh Google. Loh, ini nyata. Maka sekarang ini guru-guru TK atau PAUD saya sarankan untuk setiap siswa-siswinya itu menggunakan konsep ASJ ini. Ini nyata. Loh, hidup ini harus berjual beli loh, Pak. Jadi kalau kita nggak jual beli itu malah nyalahi hukum Tuhan. Iya, Tuhan itu sudah bilang, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwal bi anna lahumul jannah. Di situ Allah memposisikan dirinya sebagai pembeli. Orang-orang beriman. Saya ini datang kepada kamu menjadi pembelimu. Wah, lalu orang-orang beriman tanya, apa komoditas yang saya jual? Wah, kan begitu. Anfusahum wa amwalahum. 2 komoditas yang kamu bisa tawarkan kepada saya kata Tuhan. Yaitu karaktermu dan propertimu. Anfusahum wa amwalahum. Wah, itu tafsir modern dong. Wah, mosok nafsiri anfusahum awain jenengan. Wi kuno wi zaman biyen. Anfusahum itu karakter toh. Loh, iya ta? Iya, ambalah dudu bondo, properti. Ngono lho. Tafsir rada modern titik lho. Tafsir kok bondomu, awakmu lah bengong awake dhewe. Abstrak blank. Anfusahum karaktermu itu yang dibeli Tuhan. Wa amwalahum dan propertimu apa? Yang kamu pakai, yang kamu makan, yang kamu miliki itu properti. Everything is property. Wah, gitu. Sak bojomu, sak anakmu, your property. Masya Allah. Itu komoditas. Lalu orang beriman tanya, terus alat tukarnya apa? Nah, jual beli kan ada alat tukar. Bi annalahumul jannah. Jannah itu alat tukar. Artinya surga. Surga itu kan alat tukar duit. Kowe ngedolo nang aku karakter dan propertimu tak tuku ambek swarga le. Wih, gerutuk-gerutuk. Makanya kita ini lucu nang donya njaluk gratis. Iki yo gak gratis ini. Gitu loh. ASJ itu gak gratis. Harus dibeli. Saya beli 350.000. Bondo saya, Pak. Demi apa? Anak saya hafal Quran. Dan nyata, maka ibu-ibu di PAUD itu kalau nggak punya itu bingung Pak. Iki yo apa?
Gaya belajarnya pakai telinga, pakai mata, apa kinestetik? Kan nggak ngerti ya Bu. Begitu kita tahu, oh pakai telinga, berarti dia mendengar, dikayak cerita-cerita, itu seneng, gitu ya kan gitu. Ini kan untuk memudahkan. Makanya gini loh, jangan nafikan teknologi, jangan. Sekarang ini kalau menafikan teknologi, ketinggalan. Oh no kiai, haram iku bid'ah iku numpak taksi. Lho kok gak mlaku bid'ah ya. Lah iya. Kan ya bid'ah. Saksine. Angge argumeter urung numpak wis bayar. Artinya apa? Teknologi itu penyertaan untuk melengkapi, membantu kita. Tadi itu loh termasuk kedokteran. Itu cukup pakai scanning radiologi itu loh, Pak. Klik ketemu dokter gak ono iku, Pak. Gak ono. Cah tukang ngarit lho iso. Pokok diajari operatornya. Kan begitu. Nah ini penting sekali ibu kita, monggo itu bagian. Cek gak muring-muring sampean. Wis keras gak ono ngelmune. Lah oleh mana? Guyon Bu. Kan ini penting sekali, penting. Saya kira itu. Terima kasih. Sumpun. Terima kasih, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari tempat yang mulia ini manfaat ilmu kita barokah. Selamat dunia akhirat, duwe akeh, utang lunas, keluarga tentrem ayem. Wis pokoknya seneng tok uripe. Perlu saya takut Pak, gini Pak. Orang beriman itu tandanya yang paling menonjol cuma satu. Seneng. Jadi kalau orang mengaku beriman kok susah, imannya dipertanyakan. Lu ya kudu seneng Pak. Sumber segala penyakit, kuwi sedih. Wis to gawe seneng ae. Sampean duwe bojo tuambeng, gak ada susah. Oh Fir'aun niku. Si ono genealoginya dengan Fir'aun, ono turunane. Jadi ono sing madah niku enak, Pak. Hiburan kita itu. Dadi lek mulai bengi, Fir'aune teko. Jadi kita ini senang-senang saja. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Lek ngaku iman, wis gak ono rasa khawatir, wis gak ono rasa susah, wis ngono tok. Wis itu kata kunci. Senang terus kita, senang itu saja. Makanya orang hidup itu kalau bisa jangan pernah lepas senyum. Kayak wong gendeng. Yang perapatan guyu dhewe. Guyon Pak. Saya kira itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma barik li fi dzurriyyati wa waffiqhum bi ta'atik wa la tadhurhum warzuqni birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalih daharin kalih ramah tamah monggo nek kalih ngono. Gantian mendete.